Halo, selamat malam sahabat Ublik, dimanapun kalian berada. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentunya di segmen kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Nyala Talk, berupa obrolan inspirasi dan informatif tentunya. Bersama saya, Vivi Sylvia Huri, dan kali ini saya nggak akan sendirian, karena akan ngobrol-ngobrol seru dengan narsum yang nggak kalah hebat dan luar biasa, apalagi kalau bukan Ibu Esti Andayani. Halo Bu, selamat malam. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam. Oke nih, jadi pada malam hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang unik banget, seru banget. Karena aku akan nyampein nih secara garis besarnya bahwa Bu Esti Andayani ini memiliki gelar yang unik nih teman-teman. Ayo, penasaran kan? Iya, aku spoiler dikit ya Bu ya. Boleh, boleh. Ibu Esti Andayani ini bergelar FSAI AAIJ AAK. Waduh, ini dari gelarnya juga udah unfamiliar banget ya. Kayaknya anak-anak muda hari ini kayak penasaran ya Bu. Kira-kira kalau misalkan gelarnya seperti itu, profesinya apa nih gitu. Oke, Iya, daripada aku spoiler lebih dalam, kayaknya aku harus ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. boleh, boleh Mbak. Jadi Oke. sebenarnya kalau gelar-gelar tadi yang disebutin sama Mbak Vivi itu terkait dengan profesi yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan di bidang asuransi, khususnya di asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Seperti itu sih Mbak Vivi. Oh, jadi Jadi, lebih ke mm, profesi aktuaris ya Bu ya? kalau yang profesi aktuaris itu yang FSAI. Nah, Mm-mm. selebihnya kalau yang AAIJ itu lebih spesifiknya ke ruang lingkup asuransi jiwa. Lalu kalau yang AAK itu ruang lingkupnya asuransi kesehatan. Jadi kalau AAK itu kependekan dari ahli asuransi kesehatan, sementara kalau AAIJ itu ahli asuransi ilmu jiwa. Nah, Wow, informatif banget Bu nih. iya, jadi sekedar informasi tambahan ya Mbak Vivi, kalau di regulasi yang mengatur tentang bisnis asuransi jiwa itu sendiri, minimal itu sedikitnya di setiap perusahaan asuransi harus memiliki karyawan yang bergelar AAIJ tersebut. Itu Hmm. baru mereka bisa secara legal gitu ya, secara resmi bisa mengoperasikan bisnis asuransi jiwanya. Begitu, Mbak. Wah, ini luar Sementara biasa banget nih. iya, sementara kalau Hmm. FSAI-nya sendiri itu memang gelar aktuaris. Nah, Oh. itu yang apa namanya? Kalau di perusahaan asuransi jiwa itu juga dia paling tidak sedikitnya harus ada satu aktuaris perusahaan atau bahasa kerennya itu appointed actuary. Nah, Hmm. appointed actuary ini harus bergelar FSAI. Nah, orang-orang yang bergelar FSAI ini uh, dia sudah menyelesaikan 10 ujian profesi di bidang aktuaris. Sama sih seperti yang tadi AAIJ maupun AAK itu juga ada ujian profesinya masing-masing. Itu kalau yang AAIJ tadi dia di bidang asuransi jiwa ada 10 modul, yang AAK juga di bidang asuransi kesehatan itu juga ada 10 modul. Seperti itu Mbak Vivi. Wah, luar biasa banget. Ternyata ada penjelasan dan pemaknaan ya, Bu ya, dari gelar-gelar yang tadi aku sebutin nih. Nah, tapi Bu, kalau misalkan kita mau ngomongin lebih lebih dalam lagi nih tentang gelar itu, apakah gelar itu tuh didapatkan secara langsung nih bersamaan gitu ya, Bu? Atau memang ada step by step-nya untuk oke, misalkan dari FSAI-nya dulu atau AIJ-nya dulu atau AK-nya dulu bagaimana nih, Bu? Kalau ujiannya sendiri sih sebenarnya secara teknisnya itu bisa diambil berbarengan karena memang kebetulan dari 3 ujian profesi itu diselenggarakan oleh badan yang berbeda dan diselenggarakannya dalam setahun itu di waktu yang berbeda. Jadi tidak Hmm. beririsan dari ketiganya. Tapi ya pastinya itu membutuhkan extra effort ya karena untuk satu aja itu belajarnya mesti luar biasa. Jadi um,
kalau belum berganti nih ya jadwalnya sebenarnya itu sama dari ketiga ujian profesi itu setahun minimal 2 kali. Jadi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sih tergantung seasonnya gitu ya. Nah dari ke setiap ujian profesi tadi itu kalau lulus 5 itu dapat gelar untuk ajunnya. Jadi apabila kalian gitu atau Mbak Vivi mau ikutan itu lulus 5 aja sebenarnya udah dapat gelar. Tapi gelarnya belum ahli. Kalau udah komplit 10 baru gelarnya ahli. Oh, jadi memang tergantung season dan apa ya, ada tahapnya lah, ada yang lebih di mungkin lebih effortnya lebih apa ya Bu ya, lebih menantang, challenging banget gitu ya Bu ya, karena mengikuti ujian dan lain sebagainya ya Bu ya. Iya sih challenging banget karena memang kalau di dunia perkuliahan sendiri memang tidak ada yang spesifik membahas dari masing-masing modul itu. Kami memang diberi jadi kita kalau misalnya ini ya, misalnya mau coba cari tahu untuk yang FSAI lah, untuk yang gelar terkait sama aktuaris, itu bisa dibuka di www.aktuaris.or.id. Nah, di situ Mbak Vivi bisa lihat banyak apa ya wacana gitu mengenai latar belakang aktuaris, apa itu aktuaris, bagaimana cara menjadi aktuaris, lalu seperti apa lagi ya bidang pekerjaan aktuaris itu apa aja, di situ lengkap Mbak. Oke. Wah ini jadi baru juga ya, ternyata ada loh nih profesi aktuaris gitu ya. Dan ada informasi juga nih bahwa Ibu Esti ini merupakan seorang aktuaris di PT Asuransi Mandiri Jiwa, di Asuransi Jiwa Mandiri Ilham, betul Bu? Iya betul. Saya salah satu aktuaris, tapi memang bukan aktuaris perusahaan. Jadi apa namanya? Memang gelar FSI itu memang sebutannya adalah untuk aktuaris. Namun ada penunjukan lagi di masing-masing perusahaan itu untuk diwakilkan oleh seorang aktuaris perusahaan. Oke, jadi mungkin secara concern-nya itu ada penunjukan di masing-masing perusahaan begitu ya Bu ya? Iya betul. Oke, tapi kalau misalkan aku boleh ngobrol-ngobrol nih Bu, sebenarnya Ibu itu waktu kuliah jurusan apa nih kok sampai kayak kepikiran buat jadi seorang aktuaris gitu Bu, atau yang bergelar tadi nih yang unik ini gitu? Nah, ini pertanyaan bagus nih Mbak Vivi nih. Jadi penasaran ya Bu. Jadi kalau saya nih dulu itu kan kuliahnya masih tahun 90-an ya. Angkatan zaman dulu banget nih. Nah, zaman dulu itu aktuaris sendiri bahkan mungkin sampai sekarang belum banyak orang tahu, tapi sekarang aja belum banyak apalagi tahun 90-an ya. Pasti makin banyak yang belum tahu. Jadi dulu itu sebenarnya saya kuliah di jurusan aktuaria UI. Nah, tapi zaman dulu aktuari itu belum ada yang S1. Nah, kebetulan waktu itu saya masuk melalui jalur D3 UI. Nah, kalau sekarang itu D3 itu kan sudah jadi satu wadah namanya vokasi UI. Nah, kalau dulu itu masing-masing kampus mereka punya jalur untuk D3-nya. Nah, jadi dulu tahun 98 itu saya kuliah di jurusan D3 Aktuaria di FISIP UI. Saat itu sebenarnya juga saya nggak tahu menau tuh tentang aktuaria itu apa. Jadi baru tahu setelah masuk ya Bu ya? Betul, sama kayak teman-teman SMA yang sekarang mungkin baru kelas 1, kelas 2, bahkan mungkin yang kelas 3 sendiri yang udah mau ujian, pasti juga masih berpikir kan ya, aduh aku nanti kuliah mau jurusan apa ya gitu kan. Betul banget. Dan standar ya cita-cita saya dulu pengen jadi dokter gitu kan. Nah cuman kebetulan memang juga nggak lolos ketika ikut UMPTN dulu namanya, sekarang SBMPTN. Nah itu kan nggak lolos terus. Nah cuman kalau sekarang kan memang ujiannya satu untuk bisa apply ke semua jalur ya, baik vokasi maupun yang SBM. Kalau dulu itu ujiannya masing-masing gitu loh. Jadi ada SBM sendiri. Nah untuk D3 itu juga masing-masing kampus mengadakan ujian masuk sendiri. Jadi dulu itu saya ambil ujian D3 itu 3 macam, salah satunya ini aktuaria. Ya kan dulu kan kita aduh kalau nggak lolos harus ada backupnya nih apa. Bener-bener gitu kan. Backup harus ada alternatif ya Bu ya Bu. Betul.
Iya. Nah, kebetulan, dulu itu saya ada yang kasih tahu. Nah, yang Mhm. ngasih tahu ini, kebetulan dosen. Eee, Terus beliau bilang waktu itu, "Kamu ambil aktuaria aja, ini jurusannya prospeknya bagus ke depannya," dia bilang gitu. Mmm, Walaupun saya juga nggak tahu nih aktuaria apa. Waktu saya tanya, "Aktuaria itu apa?" "Pokoknya belajarnya tentang matematika," katanya kayak gitu. Terus ya udah, terus saya dan zaman dulu kan kita nggak bisa browsing ya, tahun sembilan betul puluh betul. delapan Masih masih terbatas ya, butuh Bu, ya? iya. Terus udah gitu, waduh, ya udahlah kalau mau cari tahu tentang tentang apa yang ingin kita tahu kan kita mesti datang tuh ke kampusnya, terus, ya cuman bisa tahu dari mulut ke mulut aja gitu, sementara yang ditanya juga nggak terlalu banyak yang tahu. Mhm. Akhirnya ya udahlah, saya bismillah, saya ikutin deh apa yang direkomendasiin, karena kan saya pikir juga, "Ah, ya udahlah, jadi dokter nggak jadi nih, nggak jadi masuk," gitu kan ya, mau ikut ujian tahun depan lagi juga kayaknya buang waktu kan sayang ya. Mhm. Terus Betul ya betul. udahlah, Gap year gitu ya, Bu, ya? iya, akhirnya ya udah deh saya coba ambil, jurusan aktuaria dan ternyata menarik sih, dan ya kalau dibilang challenging memang cukup challenging gitu. Nah lalu, dari awal kuliah itu juga dapat informasi ya dari kakak-kakak kelas, juga dari sekretariat Mhm. bahwa, apa, profesi aktuaris itu ada ujiannya. Jadi saya itu ngambil ujian FSAI tadi, itu udah Mhm. dicicil nih dari zaman kuliah gitu. Tapi udah Oh, dari bisa tingkat dicicil ya, mulai Bu, ya? tingkat 2 sih. Bisa dicicil gitu? Karena itu kan memang, apa ya, bebas aja sih orang Mhm. mau ngambil berapa, mau ngambil kapan, asal lulus Mmm. sebenarnya nggak apa-apa, bisa diambil kapan aja. Wah, ini menarik banget nih, Bu. Tapi kalau misalkan Ibu bisa gambarin secara general ya, mungkin ke sahabat Mhm. Ublik di rumah, kira-kira profesi aktuaris itu seperti apa nih, Bu? Mungkin Ibu bisa gambarin, seperti apa biar mungkin, anak-anak muda hari ini jadi lebih tahu nih tentang, tadi jurusan aktuaria atau kalau sekarang jadi vokasi UI atau misalkan vokasi di universitas lain gitu, Bu. Ya, jadi, aktuaris itu sendiri adalah, profesi yang, basic-nya itu sebenarnya Mmm. dari matematika ataupun dari statistik gitu kan. Nah itu, Mmm. apa namanya, seorang aktuaris itu bisa memprediksi, memperkirakan, mengestimasi gitu kan ya, eee, apa ya, seperti apa suatu angka yang kemungkinan akan terjadi, akan diprediksi lah, yang akan menjadi kewajiban, di masa mendatang. Jadi, dan sebenarnya jurusan aktuaria itu, untuk saat ini udah banyak ya, udah ada S1-nya juga sejak 3, 4 tahun Wow. yang lalu. Jadi di UI sendiri itu sudah ada, jurusan aktuaria di bawah, fakultas MIPA. MIPA. Heeh. Nah, sebelumnya, aktuaris-aktuaris yang masuk, itu adalah dari jurusan matematika, dari jurusan statistik, itu mereka, ambil kuliah di jurusan tersebut, lalu mereka ikut ujian gelar profesi dan mereka jadi aktuaris. Namun sekarang ada spesifik, jurusan aktuaria, dan itu baru beberapa universitas negeri yang punya, antara lain tuh kayak Universitas Indonesia, terus, Universitas Pajajaran, ITB, IPB juga Oh. sudah ada. Baru sekitar 7 lah kalau untuk, universitas negeri. Dan kalau yang swastanya juga udah ada Mhm. beberapa, kalau yang boleh saya sebut namanya itu di UPH sama Parahyangan, itu udah ada, jurusan aktuarianya. Wow, Jadi jadi heeh, silakan, Bu. jadi memang, peluangnya untuk, berprofesi di aktuaria ini masih cukup terbuka lebar, apalagi profesi aktuaris di Indonesia ini masih cukup sedikit, baru ada sekitar 300 untuk Oh, yang, bergelar FSAI karena memang ujiannya sedemikian luar biasa challenging dan effort banget kayaknya, Bu. iya, dan apa,
kita sendiri di Indonesia itu untuk asuransi jiwa ada sekitar 60 perusahaan. Belum lagi ada asuransi kerugian yang mulai mewajibkan secara regulasi harus mempunyai satu aktuaris paling tidak gitu. Jadi Oke. mungkin teman-teman atau Mbak Vivi kalau pengen tahu lebih lanjut bisa tadi tuh buka www.aktuaris.or.id. Di situ informasinya cukup lengkap, sangat lengkap malah. Wah, luar biasa. Ini sahabat Ublik harus banget stay tune dari awal sampai akhir karena serat banget informasi, dan tadi yang tadi Ibu sebutin nih linknya bisa ditaruh di sini kali ya. Biar nanti mungkin teman-teman bisa ngeklik, bisa lebih tahu informasi lebih dalam tentang profesi aktuaris ini. Iya, betul betul. Sebenarnya mudah juga sih Hmm, kalau selain ditulis linknya langsung klik aja PAI di Google itu nanti keluar sih. Langsung PAI, keluar. Bu. Iya, PAI itu Persatuan Aktuaris Indonesia. Oh, berarti udah ada wadahnya nih Bu di Indonesia sendiri ya? Iya, udah Hmm, ada. Jadi itu yang menyelenggarakan ujian profesi juga dari wadah tersebut. oke. Jadi Mm-mm. mungkin tadi secara gambaran generalnya aktuaris ini lebih kepada memperhitungkan nih value atau nilai suatu masa di keadaan masa depan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Berarti penuh dengan analisis ya Bu ya? Betul, betul. Jadi kalau di perusahaan asuransi jiwa sendiri itu ruang lingkup pekerjaannya itu memang dibagi menjadi beberapa ya. Antara lain ada yang melakukan pricing atau perhitungan premi dari asuransi jiwa, terus ada yang melakukan experience study, atau experience study itu melakukan analisa studi dari serangkaian histori data yang dimiliki oleh suatu perusahaan sehingga nanti diperoleh asumsi-asumsi untuk digunakan sebagai bahan yang dipakai sebagai asumsi pricing tadi dalam menentukan harga. Terus ada juga yang menghitung kewajiban kontraktual atau apa ya, cadangan premi istilahnya. Hmm, Jadi kan kalau suatu produk asuransi itu kan menjanjikan suatu manfaat yang tertuang pada polis betul. asuransi. Nah, itu ketika orang membayar premi, si perusahaan itu harus menyisihkan sebagian dari preminya, dengan kata lain mencadangkan untuk membayarkan ketika di suatu ketika di masa mendatang itu terjadi klaim gitu. Oke. Jadi seorang aktuaris harus bisa tuh mengestimasi berapa sih cadangan yang harus dibentuk supaya ketika terjadi klaim di kemudian hari itu uangnya perusahaan cukup buat bayar klaim. Oke. Jadi Jadi ya penting banget nih kayaknya ya Bu untuk perusahaan. Tadi kalau misalnya kata Ibu justru profesi aktuari ini sekarang masih cenderung sedikit ya Bu ya. Jadi mungkin betul, opportunity banget nih buat anak-anak muda hari ini, apalagi sekarang udah pengumuman UTBK ya. benar-benar. Dan Kayaknya ini masih ada jalur terakhir ya. betul betul Bu, betul betul. Uh, Oke. Jadi mungkin kalau di Indonesia sendiri dari jurusan aktuari ini hanya beberapa universitas negeri dan swasta begitu ya Bu ya. Betul. Itu yang punya jurusan khusus aktuaria. Tapi Betul. sebenarnya masih bisa diakses oleh teman-teman yang kalau misalnya memang sudah pilih jurusan matematika atau statistika. Nah, itu masih bisa juga sih masih berhubungan lah, masih bisa ambil gelar ujian di PAI itu dan menjadi seorang aktuaris masih bisa. Oke, ini Jadi informasi karir, banget. betul betul, karir untuk teman-teman gitu kalau misalnya mau berprofesi di Mm-mm. dunia asuransi, terus menjadi seorang aktuaris atau bekerja di ruang lingkup yang dikerjakan oleh seorang aktuaris, itu masih sangat terbuka lebar, peluangnya masih banyak. Masih banyak. Oke Bu, Mhm. kita ngomongin karir nih Bu. Kalau misalkan seorang aktuaris ini, kira-kira potensi karirnya itu apakah hanya di perusahaan asuransi saja atau ada nih Bu opportunity di perusahaan lain sih Bu? Opportunity di perusahaan lain itu juga ada sih terbuka cukup lebar karena kan apa namanya, aktuaris tadi sifatnya atau tujuannya itu dia bisa memprediksi, Mm-mm. dia bisa mengestimasi. Nah, Mm-mm. jadi melakukan perhitungan benefit atau pensiun itu juga bisa.
Jadi ada juga di konsultan aktuaria, terus bisa juga bekerja di asuransi kerugian, itu juga sekarang sudah apa ya, secara regulasi tadi saya sudah sampaikan juga harus memiliki aktuaris, dan aktuaris itu maksudnya bukan cuma aktuarisnya aja, tapi dia harus punya juga staff-staff yang memang qualified di bidangnya gitu. Jadi bukan berarti terus minimal ada satu aktuaris di suatu perusahaan, cuman hanya butuh satu, tapi ya enggak gitu kan, sampai yang staff-staffnya atau apa namanya timnya at least itu Timnya. harus anak-anak yang memang berpotensi gitu di bidang aktuaria dan memiliki latar belakang serta pendidikan dengan background matematika atau aktuaria tadi dan statistika yang memang ketika mereka melakukan analisa data, mengolah data itu mereka memang emang ahlinya gitu ya, dan memang passionnya memang harus di situ. Passion banget Ibu. Iya. Oke. Kayaknya aku mau ngobrolin juga nih tentang mungkin Ibu tadi udah cerita mengenai pengambilan jurusan D3 ya Bu ya, Mm-mm. sebagai aktuaria itu. Nah, kira-kira apa sih Bu suka dukanya nih jadi mahasiswa yang ada di jurusan aktuaria yang pada saat itu mungkin belum apa ya Bu, belum booming gitu, belum diketahui banyak orang nih. Suka dukanya apa sih Bu kalau boleh tahu? Suka dukanya, kalau sukanya ya udah pasti lah ya, dari SMA masuk ke kuliah itu sesuatu yang baru, dunia baru, Betul. itu sangat excited waktu itu, dan itu isinya suka semua gitu kan. Suka semua Iya, pokoknya. iya, karena kan dulu ketika kita SMA, ketika ada pelajaran, ada PR harus dikumpulin besoknya. Tapi Betul betul. ketika masuk kuliah nih, dikumpulinnya boleh berapa hari kemudian, bahkan di minggu depan ketika gurunya atau dosennya ada gitu kan. Nah itu jadi sesuatu kesenangan tersendiri gitu kan. Terus sehari cuman Betul. belajar misalnya 2 mata kuliah. Sementara dulu waktu sekolah bisa 5 atau 6 mata pelajaran. Nah, cuman memang challenging-nya ketika belajar aktuaria itu memang pelajarannya 80% itu hitung-hitungan semua. Oh, Itu kita kami itu dulu belajar yang namanya statistik, dari pengantar statistik sampai statistik 1, 2, 3, sampai ada yang namanya statistik lanjutan. Terus wah, aduh, matematika juga seperti itu. luar biasa banget Bu. Aduh, mendengar statistik itu udah, wah ini cocok banget nih Bu. Kayaknya buat jurusan matematika juga bisa Bu ya, statistik. Bisa, bisa. Wah ini keren banget. Ternyata ada loh profesi aktuaria yang mungkin belum anak-anak muda hari ini tahu, tapi ternyata seru banget nih Bu. Dan Mm-mm. kira-kira penting gak sih orang tuh harus punya passion terlebih dahulu nih buat masuk ke jurusan ini, atau kayak ya udah deh masuk aja dulu nanti juga bisa jadi passion kok gitu. Menurut Iya. Ibu gimana kalau tipe-tipe mahasiswa nih kayak gitu nih? Iya, kalau bicara seperti itu, memang karakter orang zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sih ya. Kalau orang Betul zaman betul. dulu kan ibaratnya tuh lebih nerimo. Ketika memang udah terlanjur masuk, ya udah dijalanin, dijalanin Benar dengan betul. serius gitu kan. Dulu istilah passion belum ada gitu loh. Nah, Belum sementara ada. kan kalau anak zaman Betul. sekarang nih, itu memang mereka harus apa ya, kayak ngambil jurusan itu harus sesuai passionnya. Sementara mereka sendiri mungkin masih agak blank dengan passionnya itu mau kemana gitu kan. Ya terlepas dari itu semua sih, menurut saya balik lagi langsung aja ke visi misi yang jauh ke depan gitu kan. Betul betul. Kita kuliah atau kita sekolah maunya nanti kalau lulus langsung dapat kerja apa enggak. Mhm, Nah, bener bener bener. iya kan, maksudnya tujuannya kita kuliah, nggak mau dong lepas kuliah nih lulus jadi sarjana, tapi terus kita apply ke sana ke sini susah gitu kan. Mhm, benar. Jadi ya selain sekolah-sekolah ikatan dinas, kita mesti pinter juga tuh pilih-pilih sekolah atau jurusan mana yang peluang mendapat pekerjaannya atau peluang lapangan kerjanya masih terbuka lebar gitu. Nah, salah satunya ini memang dunia aktuaria memang kan masih banyak terbuka lebar nih, baik dari karirnya maupun dari lapangan pekerjaannya. Jadi masalah passion mungkin bisa nomor 2. Jadi teman-teman mungkin bisa
browsing lah, cari tahu dunia aktuaria itu seperti apa, karirnya bagaimana gitu kan. Nah, nanti dari situ bisa tumbuh tuh kesukaan, ketertarikan gitu kan. Baru nanti Betul bisa betul. bisa dijalani ke depannya dengan Bisa lebih dijalan. serius. Betul. Justru harus dibentuk dulu visioner ke depannya ya Bu ya, untuk mungkin Betul. anak-anak muda nih hari ini, kamu nanti lulus mau gimana gitu, harus punya tujuan yang Mhm. jelas. Mhm, Kalau cuma betul. sekedar hahihi langsung skripsi kan nanti takut nge-blank juga ya Bu ya begitu lulus. Iya. Bener. Oke nih, kalau misalkan dari Ibu sendiri, gimana sih atau mau nyampein pesan nih mungkin untuk, pada calon calon maba nih, mungkin dia mau punya ketertarikan atau punya passion di bidang aktuaris atau matematika yang mungkin nanti arahnya juga bisa jadi aktuaris, pesan-pesan apa sih yang Ibu mau sampaiin nih buat maba gitu, apalagi baru masuk kayaknya? Apa yang kayaknya boleh tips trik, boleh apapun itu deh. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang memang kebetulan udah diterima pada pengumuman hari ini ataupun melalui jalur-jalur yang sebelumnya, saya ucapkan selamat. Dan misalnya sudah diterima di jurusan matematika atau di statistika atau bahkan mungkin ada yang sudah diterima di jurusan aktuaria baik melalui jalur vokasi maupun S1-nya, kalian harus semakin semangat. Memang ini jurusan challenging, tapi nanti insya Allah ke depannya akan mudah buat kalian. Dan harus tetap tekun, ikut ujian, ikut penyetaraan, uh, yang nantinya akan apa ya, akan membawa berkah lah buat kalian. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin masih kelas 2 ya sekarang atau kelas 1 masih Mhm. mencari tahu nih nanti saya kelas 3 ketika lulus mau kuliah di mana gitu ya. Betul. Kalian bisa cari tahu lah mengenai aktuaris itu apa. Dan yang seperti saya bilang tadi, kalian mesti pikir masak-masak bahwa nanti ketika lulus itu akan mudah dapat pekerjaannya gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada aktuaria saja, banyak jurusan lain yang juga memang masih terbuka peluangnya, seperti sekolah ikatan dinas gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya memang aktuari ini, kami sendiri dari Persatuan Aktuaris Indonesia itu masih butuh banyak profesi tenaga aktuaris. Jadi kalau kalian memang masih anak muda-muda yang Mhm. berbakat, yang hobi hitung-hitungan, Betul yang banget. yang nilai matematikanya mungkin rata-rata 8, itu Betul bisalah betul. untuk tengok-tengok ke websitenya Aktuaris. Di situ Oke, sangat menarik. menarik banget nih Bu, karena banyak, mungkin ya anak-anak muda hari ini atau adik-adik, calon maba yang dia punya keahlian atau skill di perhitungan yang matang, tapi mungkin kadang, banyak profesi yang mereka nggak tahu dan akhirnya kayak Mhm, dilematis akhirnya, "Aduh nanti aku nggak tahu nih nanti profesinya apa kalau cuma hitung-hitungan," mungkin ya Bu ya. Atau betul mungkin betul. dia yang, "Ah daripada nanti nggak jadi apa-apa, jadinya malah belok ke sini," mungkin ada ya Bu ya, seperti itu Betul. gitu pada akhirnya. Nah kalau untuk sosial media sendiri, tadi PAI sendiri apakah dia udah ada nggak sih Bu, apa selain website gitu kayak sosial medianya dan lain sebagainya Bu? Saya rasa belum ada ya, Mbak, ya, karena memang ini cukup apa ya, maksudnya sesuatu yang cukup serius gitu. Mhm, betul. Ini Jadi nggak bisa main-main ini. iya, bahkan adminnya sendiri kayaknya, belum belum sampai buka untuk, media sosial kayak Mhm Instagram ataupun, Facebook gitu. Dulu mhm. sih kayaknya pernah ada yang isinya itu kayak kalau kita mengadakan kegiatan ujian itu di-upload di Mmm, Facebook atau Instagram tuh kayaknya sih dulu pernah ada ya. Terus kegiatan-kegiatan seminar gitu. Cuman kayaknya sejak nah, pandemik gitu, itu udah nggak pernah ini lagi sih, nggak kelihatan lagi. Jadi kalau misalnya dicari di Facebook atau di Instagramnya, mhm. saya rasa sih masih ada, cuman nggak up to date itu kegiatannya, masih kegiatan-kegiatan yang zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih up to date, mending buka ke websitenya tadi, karena di situ juga ada kegiatan-kegiatan dan dokumentasinya di situ lebih lengkap.
Wah, oke, luar biasa banget nih mungkin untuk sahabat Ublik dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa passion nih di bidang matematika atau statistik, terus kayak bingung nanti pekerjaannya apa, potensi karirnya apa. Wah, ini mungkin jadi salah satu pilihan teman-teman nanti ke depannya ya, menjadi Betul. seorang aktuaris. Wah, hebat banget sih, Bu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang apa ya, yang baru dan informatif banget nih, apalagi buat anak muda hari ini. Nah, kiranya Bu, kalau misalkan di aktuari sendiri untuk saat ini, apalagi di tengah pandemi sendiri, dia punya potensi yang lebih apa ya, lebih terbuka nggak sih Bu kalau misalkan kita kaitin sama pandemi? Kalau dikaitkan dengan pandemi, kalau untuk lapangan pekerjaannya sih sebenarnya 2 tahun terakhir ini nggak ada perubahan sih, masih stabil karena perusahaan Stabil. asuransi pun di Indonesia juga tidak ada gejolak apa-apa ketika adanya pandemi ini. Cuman memang dari penyelenggaraan ujian profesi yang agak terhambat. Kalau yang sebelum pandemik itu kita bisa setahun 2 atau 3 kali, sementara ketika tahun 2020 kemarin itu kalau nggak salah sih cuman sekali atau bahkan mungkin sekali cuman tuh satu sesi yang itu nggak selesai session yang itu. Cuman cuman jalan setengah terus keburu di-stop karena ada PSBB. Terus di tahun 2021 ini sekarang sedang berlangsung ujian yang session pertama juga. Udah minggu ini minggu yang kedua. Ya semoga lancar lah ke depannya. Kan berarti kemarin cuman mungkin dampaknya lebih ke pengurangan waktu ujian kali ya Bu ya? Maksudnya yang Iya. biasanya setahun 2 kali, karena ada Betul. PSBB sekali, seperti itu. Iya, betul. Tapi Oke. jadi lebih memperlama lah ya, memperlama yang seharusnya mungkin ada yang Bener udah bisa bener lulus gitu bener. kan, jadi terhambat lah memang. Jadi terhambat, bener-bener. Nah Bu, kalau misalnya untuk dari penyalurannya sendiri, kalau misalkan nih setelah lulus, misalkan dia bergelar apa sih Bu? Apakah tadi yang Ibu sebutkan harus mengikuti ujian-ujian dulu, baru dia mendapatkan gelar, atau memang sudah mendapatkan gelar ketika memang lulus dari misalkan S1-nya kalau misalnya sekarang? Nah, informasi tambahan lagi nih Mbak Vivi. Oke. Jadi di PAI itu sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang tadi saya sebutkan tuh ada universitas negerinya 7, yang swastanya kalau ini baru 1. Nah, dari 8 universitas ini itu ada penyetaraan, Mbak. Penyetaraan itu maksudnya adalah dari mata kuliah tertentu ketika dia dapat nilai A, nilai dari mata kuliah itu bisa dianggap lulus satu ujian. Wah. Ya, jadi Okay. kalau begitu mereka tidak perlu ikut ujian profesi lagi karena dianggap sudah setara dengan mengikuti ujian profesi. Seperti itu, dan itu ada kurang lebih 5 mata ujian yang bisa dapat disetarakan. Jadi tinggal tambah 2 ujian lagi. Jadi untuk PAI ini untuk mendapatkan level Ajun itu harus lulus 7 mata ujian profesi. Yang 5 bisa disetarakan dari kampusnya kalau dapat nilai A. Nah, yang 2 lagi nih tinggal belajar sendiri deh. Itu ilmu ekonomi dan akuntansi yang memang harus belajar sendiri karena di kampus mungkin tidak dapat terlalu dalam ya karena kan kampusnya ini kan IPA kan, sementara ekonomi akuntansinya mungkin tidak dibahas lebih mendalam tuh di kampus. Jadi memang harus belajar sendiri. Wah, ini berarti asik banget ya Bu, kalau misalkan kayak misalkan tadi yang beberapa universitas gitu ya Bu, yang ada jurusan aktuarisnya, berarti dia bisa melakukan penyetaraan ya Bu ya, kalau misalkan dia mendapatkan nilai A, berarti dianggap dia sudah lulus gitu. Namun hanya 2 mata kuliah mungkin yang harus lebih dipelajari, karena tadi pada dasarnya bukan dari fakultas ekonomi atau bisnis ya Bu ya, tapi dari matematika gitu. Jadi memang harus belajar lagi. Tapi berarti ada akselerasi ya Bu ya, secara nggak langsung gitu kalau ada penyetaraan, lebih mudah lagi. Jadi peluangnya jadi banyak banget ya teman-teman. Kalau misalkan mau ikutan atau mau masuk nih jadi
seorang aktuaris masuk ke jurusannya, ini bisa jadi peluang teman-teman sahabat Ublik dimanapun kalian berada buat yang penting sih kita punya visi yang jelas ya Bu ya, mau visionernya ke depannya seperti apa, tujuannya seperti apa, biar nanti mungkin teman-teman juga lebih enjoy gitu buat melakukan prosesnya ya Bu ya. Kalau misalkan Betul. Dari Bu Esti sendiri, gimana sih Bu kalau misalkan kita ngomongin mahasiswa nih, mahasiswa yang kadang dia hanya menjadikan kuliah itu kayak apa ya, masa-masa eksistensi gitu Bu. Jadi bukan lagi jadi sumber pembelajaran, tapi lebih kayak oke nih dia mahasiswa, jadi ada eksistensinya. Kalau misalkan dari Ibu Esti sendiri gimana sih mandang anak muda yang mungkin tipenya seperti itu Bu? Iya Mbak Vivi, karena saya juga dulu pernah muda ya, pernah jadi mahasiswa. Saya juga bukan mahasiswa yang lempeng-lempeng banget, Ya yang namanya lempeng-lempeng. cabut kuliah, titip absen itu juga pernah sih zaman Oh dulu. pernah Bu. Tapi ya balik lagi gitu, IPK tetap harus minimal 3 lah. Kalau Hmm, memang mau apa ya, waduh. ketika lulus nanti dapat pekerjaannya mudah. Karena kan memang, kita balik lagi ke visi misi lah ya. Mungkin kalau mau nakal-nakal di semester 1, semester 2 aja, nanti semester Nah, 3 dan seterusnya itu mulai udah serius. inget lagi nih kita visi misinya apa gitu kan. Sayang kalau Bener. buang-buang waktu, di masa muda gitu kan. Betul, Lebih baik betul, memang betul. kita mempersiapkan untuk masa dewasa kita nih gitu. Bener, bener, bener. Jadi kayaknya kita harus coba manage manage diri sendiri juga ya Bu ya. Jadi harus Iya betul, pinter-pinter nih. Kalau mau enjoy, oke enjoy bisa nih di semester awal. Tapi kalau udah nginjek semester 3, kayaknya harus lebih menentukan visi lebih yang jelas. fokus, Lebih fokus lagi betul. nih Bu. Apalagi kan saingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin sekarang semakin sulit ya. Agak sulit, menyempit kan ya Bu ya. Betul. Bahkan, kalau untuk profesi aktuaria ini kita bisa bersaing sampai ke internasional loh, Mbak Vivi. Jadi, Oh, memang, banyak luar biasa. aktuaris-aktuaris yang kuliah di luar negeri, Mhm. ataupun dari luar negeri pun bisa, misalnya dari Singapura, dari Malaysia untuk bekerja di Mhm. Indonesia. Sebaliknya pun kita Oh, juga bisa sih untuk bekerja keluar gitu. Cuman kan memang, intinya sih di Indonesia sendiri masih kurang tenaga aktuaris. Jadi kalau memang udah mhm. berhasil jadi aktuaris, jangan kerja di perusahaan di luar, kerja di Indonesia aja masih Indonesia banyak aja. dibutuhkan. Mungkin di menit terakhir ini kayaknya aku juga pengen ngingetin lagi nih buat sahabat publik, buat tetap gitu punya visi yang jelas, punya fokus sekarang nih kalau misalkan teman-teman mungkin masih baru daftar nih, lulus UTBK, pokoknya yang penting itu teman-teman harus punya visi yang jelas, misinya nanti seperti apa, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa agar nanti semoga ketika lulus teman-teman atau sahabat publik tuh bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa apa ya punya manfaat lah di masyarakat. Oke, makasih banyak ya Bu Esti atas ilmunya luar biasa banget. Ini benar-benar informasi yang sangat luar biasa banget karena mungkin nggak semua nih anak-anak muda hari ini tahu tentang profesi profesi aktuaris. Terus tadi mungkin teman-teman juga bisa kunjungi websitenya dan ada mungkin seperti asosiasi atau wadah ya Bu ya, dan tadi Iya, PAI juga. betul Mbak Dan Vivi. tadi juga Bu Esti cerita-cerita nih suka duka nih jadi mahasiswa atau jadi mahasiswi apa aktuaris di jurusannya. Ini benar-benar challenging banget tapi tentunya kita boleh apa ya boleh enjoy tapi tetap harus fokus ya Bu intinya itu. Betul. Betul Mau di betul. jurusan apapun Mbak, kita memang harus Benar-benar. fokus lah ya untuk masa depan kita masing-masing. Bener bener bener. Karena bener sayang kata Bu Esti kalau misalkan kita udah dari semester 1 mungkin sampai nanti semester 8 tapi kalau misalkan kita kayak leha-leha aja kayak sayang banget ya Bu ya itu 8 semester ini aduh Iya gimana betul. gitu kan. Sedangkan pekerjaan nanti persaingannya semakin ketat lagi. Tadi kata Bu Esti mungkin dikatakan bahkan kita persaingannya bisa sampai internasional begitu ya Bu ya? Betul. Gitu.
Tapi untuk profesi aktuaris ini tadi dapat bocoran juga dari Bu Esti bahwa di Indonesia masih membutuhkan SDM mungkin ya Bu ya dari Iya, kinerja nih anak-anak muda Indonesia yang mau jadi aktuaris. Terus persiapkan dari sekarang visioner ke depan karena tentunya kesempatan tidak akan terbuka satu kali atau dua kali ya, tapi memang opportunity itu harus kita buka sendiri ya Bu ya kuncinya. betul Mbak Vivi. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Bu di Nyala Talk malam hari ini ada gak sih pesan-pesan mendalam untuk mahasiswa yang hari ini dinyatakan lulus UTBK maupun yang memang belum gitu berhasil gitu Bu? Silahkan. Iya, kalau yang udah lulus, saya ucapkan selamat dan harus bisa fokus, ingat visi misinya ke depan, ingat orang tua yang sudah membiayai kuliah, dan tetap fokus dan semangat kuliahnya. Apalagi di masa pandemik dan di masa mendatang itu persaingan semakin ketat. Dan bukan cuma dari dalam negeri aja, cuman persaingan juga dari luar negeri. Lalu yang belum keterima SBM hari ini tetap semangat, masih ada jalur berikutnya dan masih ada tahun depan. Kalau misalnya masih gagal tahun ini, tetap semangat. Oke, tetap semangat sahabat Ublik dimanapun kalian berada. Mungkin kita cukup apa ya tadi cukup luar biasa banget informasi atau ilmu baru nih dari Bu Esti. Tapi sayang banget waktu sudah mengakhiri nih Bu sepertinya. Kayaknya udah ada timekeepernya juga, udah waktu sudah membuat atau waktu sementara ini memisahkan kita. Tapi next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya tentang Boleh, boleh Mbak profesi. Vivi. Oke, Besti. Pokoknya terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf Sama-sama kalau Mbak. misalkan ada salah-salah kata dari aku atau secara teknisnya tadi. Mohon maaf agak nge-freeze. Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih. Selamat malam, Besti. Malam Mbak Vivi. Terima kasih kembali. Nah, itu tadi Nyala Talk pada malam hari ini seru banget kan sahabat Ublik karena kita tadi banyak banget menggali informasi tentang profesi aktuari yang mungkin unfamiliar banget nih di telinga sahabat-sahabat Ublik semuanya. Dan tentunya sebagai mahasiswa harus punya visi dan misi yang jelas karena kesempatan gak akan datang dua kali. Jadi harus dikerjakan secara maksimal dan optimal. Nah, mungkin cukup sekian Nyala Talk pada malam hari ini dan next time mungkin akan ada obrolan seru lainnya. Aku Vivi Sylvia Huri, mohon undur diri, mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan. Selamat malam semuanya.